Selamat siang pemirsa, seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Farantika Royani yang akan menemani Anda selama 10 menit ke depan dengan berbagai informasi menarik, teraktual, dan terpercaya dalam program News Media Kamis 5 Oktober 2023. Langsung saja kita simak berita berikut ini. Pemirsa, pada pertemuan ke-6 di mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau jurusan KPI semester 5 telah melaksanakan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 3 yang terdiri dari 5 orang. Presentasi kelompok 3 membawakan sebuah judul tentang jurnalistik investigasi. Presentasi tersebut berjalan dengan lancar dan terdapat 3 orang penanya, yaitu Putri 67, Yogi, dan Nurma. Baik, sekarang kita sudah terhubung dengan reporter kita. Ada rekan saya Farah yang akan menjelaskan lebih dalam mengenai materi presentasi kelompok ketiga. Berikut liputan. Ya, selamat siang pemirsa. Saya Farah bersama kameramen Muhammad Farid Sukaria yang akan melaporkan hasil pembahasan perkuliahan pertemuan kelima pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang disampaikan oleh presentasi kelompok 3. Pada awal sejarahnya, jurnalisme investigasi amat dekat dengan pemberitaan proceeding atau jihad. Pada fase selanjutnya, spirit proceeding, jihad atau perjuangan, mendapatkan bentuk yang lebih formal melalui penerbitan New England Crowred pada 1721 yang diterbitkan oleh James Franklin. Istilah investigasi sendiri baru muncul pertama kali dari Nilby ketika menjadi reporter di Pittsburgh Dispatch pada 1890 melalui investigasi laporan press yang diposisikan sebagai pengganti pemerintah yang lemah dan mengatur masyarakat. Bisa dikatakan pada awal kemunculannya, jurnalisme investigasi juga memakai bentuk perlawanan terhadap kebijakan penguasa. Pada awal abad ke-20, jurnalisme investigasi menegaskan wujud di dalam liputan-liputan yang terorganisir ketika melaporkan berbagai pelanggaran yang terjadi. Dan sejarah jurnalisme investigasi di Indonesia dibagi menjadi beberapa periodisasi sesuai dengan perkembangannya pada masa itu. Jurnalisme investigasi di Indonesia dibagi menjadi periode lama, periode baru, dan pasca Orde Baru hingga kini. Yang pertama yaitu Orde Lama. Jurnalisme investigasi di Indonesia pertama kali dilakukan pada masa Orde Lama. Peliputan investigasi pertama kali pada Orde Lama dilakukan oleh Harian Indonesia Raya. Salah satu karya investigasi yang dikenalkan pada 1946 yaitu tentang korupsi biaya pencetakan kartu suara pemilu yang melibatkan pejabat Orde Lama Reslan Abdul Ghani. Yang kedua yaitu pada masa Orde Baru. Wajah keras pemerintah kerap dimunculkan kepada pers yang mencoba kritis terhadap jalannya pemerintahan. Contohnya, sejak tahun 1983 sampai 1994 tercatat 13 media ditutup oleh Departemen Penerangan yang dikomandoi oleh Harmoko, yang tak lain juga bekas wartawan Orde Lama. Di antaranya Kompas, Merdeka, Sinar Harapan, Pelita, The Indonesia Times, Majalah Mingguan Tempo, Prioritas Monitor, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pasca Orde Baru hingga saat ini, yaitu 1997 hingga saat ini. Jurnalisme investigasi biasanya meliput elemen-elemen, di antaranya yang pertama membocorkan kejahatan-kejahatan yang terjadi di Indonesia, khususnya pada publik. Yang kedua, efek dari peristiwa tersebut adanya tempuan yang sangat panjang dana dan dalam area yang luas. Yang ketiga, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan publik yang masih ngambang dalam benak mereka. Yang keempat, menempatkan bukti-bukti pendukung yang kuat. Yang kelima, tidak terjadi kesalahpahaman dalam penulisan sehingga publik
juga tidak salah paham terhadap isu tersebut. Jadi tanpa adanya kelima elemen tersebut, di atas tidak dapat dikatakan sebagai jurnalisme investigasi. Namun, hanya dapat dikatakan sebagai independen atau biasa disebut dengan penelitian mendalam. Kemudian, untuk mendapatkan suatu jurnalisme investigasi tentu saja membutuhkan proses yang panjang, lengkap dengan metode-metode yang terkait dengan kegiatan investigasi atau menulis dan mengumpulkan data terkait dengan tindakan kriminal. Jadi banyak sekali hasil-hasil liputan dari seorang jurnalis yang kadang kalau orang sering salah kaprah karena salah tafsir. Mereka menganggap bahwa semua hasil dari liputan yang notabene tentang tindak kriminal itu sudah termasuk investigasi. Ini kemudian yang perlu dibenahi bersama karena tidak semua hasil liputan kriminal itu bisa dikatakan sebagai jurnalisme investigasi. Karena ada saja seorang jurnalis yang mendapatkan informasi atau bukti-bukti berdasarkan kopian dokumen yang memang sudah ada di lembaga-lembaga penegakan hukum, kemudian itu ditulis kembali tanpa adanya mereka sendiri yang terjun langsung di lapangan menggali informasi tersebut, sehingga hal itu tidak boleh dikatakan sebagai investigasi, namun hanya sebagai sebuah berita biasa pada umumnya karena jurnalisnya hanya menulis ulang. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam liputan hari ini. Saya kembalikan lagi kepada rekan saya yang berada di studio. Terima kasih. Terima kasih para yang sudah melaporkan hasil pembahasan pertemuan kelima pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Saya Parantika Reyanis, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.